Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, tetap semangat ya. Walaupun kita masih dalam suasana pandemi, tetapi kita tetap harus melaksanakan pembelajaran secara PJJ. Ingat, salam 3M, yaitu mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan yang ketiga adalah memakai masker. Nah, itu kemudian untuk selanjutnya kita langsung pada materi IPS kelas 9 di semester 2, yaitu perdagangan internasional. Barangkali anak-anak sekalian masih ingat apakah itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional. Ya, pengertian perdagangan internasional yaitu suatu interaksi antar negara dalam bentuk jual beli maupun jasa atas dasar kesepakatan bersama. Jadi untuk harga dan sebagainya itu ada kesepakatan antar negara. Langsung pada perbedaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Ya, jadi sebelumnya kita lihat dulu perdagangan dalam negeri, apakah ada perbedaannya dengan perdagangan internasional? Ini tentunya ada, kita lihat dari poin berikut. Yang pertama adalah perdagangan dalam negeri. 1. Kegiatan dilakukan dalam wilayah suatu negara tertentu. Contohnya perdagangan di Indonesia ya hanya warga negara Indonesia. Kemudian untuk yang kedua, pembeli dan penjual cenderung bertemu atau berinteraksi langsung. Yang ketiga, mata uang yang digunakan sama. Contoh untuk Indonesia, mata uang yang digunakan adalah rupiah. Keempat, tidak dikenai bea masuk, hanya retribusi saja. Kemudian yang kelima, biaya angkut lebih murah. Dan yang keenam, kualitas barang bervariasi. Dan yang ketujuh adalah peraturan perundang-undangan sama hukum nasional. Kemudian untuk perdagangan internasional, yaitu kegiatan dilakukan dalam wilayah antar negara. Contohnya antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Amerika Serikat, Indonesia dengan Australia. Kemudian yang kedua, pembeli dan penjual tidak berinteraksi langsung. Jadi tidak langsung ketemu, akan tetapi dengan menggunakan teknologi. Yang ketiga, mata uang yang digunakan berbeda sehingga menggunakan devisa. Untuk devisa itu sendiri adalah mata uang yang digunakan untuk internasional. Yang keempat, dikenai pajak atau bea masuk. Yang kelima, biaya angkut lebih mahal. Kemudian yang keenam, kualitas barang harus mengikuti standar internasional. Jadi harus betul-betul mempunyai mutu atau kualitas yang terukur internasional. Yang ketujuh, peraturan perundang-undangan berbeda atau hukum yang digunakan antara perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Ya, tujuan perdagangan internasional yaitu meningkatkan GDP, yaitu Gross Domestic Product atau total nilai produksi barang dan jasa di dalam suatu negara selama 1 tahun. Manfaat perdagangan internasional. Yang pertama atau nomor 1 yaitu dapat memperoleh barang atau jasa yang tidak bisa dihasilkan di negeri sendiri atau di negara sendiri. Kita tahu bahwa sumber daya yang dimiliki oleh negara masing-masing adalah berbeda. Nah, dari perbedaan tersebut itu bagaimana caranya untuk mencukupi kebutuhan, yaitu dengan cara perdagangan internasional. Kemudian yang kedua yaitu menambah devisa negara. Yang ketiga, menjalin persahabatan dengan negara lain. Kemudian yang keempat, mempercepat pertumbuhan ekonomi negara. Dan yang kelima adalah transfer teknologi modern. Sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan bahwa untuk teknologi ini masing-masing negara juga mempunyai kekurangan dan kelebihan, sehingga dari kelebihan tersebut itu dapat mencukupi kekurangan dari negara-negara yang mengalami kekurangan ataupun juga keterbelakangan dalam teknologi. Masuk pada faktor pendorong perdagangan internasional.
Yang pertama, adanya pasar bebas. Dengan adanya pasar bebas, ini masing-masing negara sebebas-bebasnya berdagang. Kemudian untuk yang kedua, perbedaan teknologi. Nah, ini tadi juga sudah disebutkan bahwa perbedaan teknologi ini merupakan faktor perdagangan internasional. Untuk yang ketiga, perbedaan kondisi geografis masing-masing negara ini berbeda tentunya, dan masing-masing negara harus bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang mempunyai kelebihan kepada negara-negara yang mengalami kekurangan di bidang sumber daya alam. Kemudian yang keempat, perkembangan teknologi dan informasi yang mempermudah perdagangan internasional dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kemudian yang kelima, ini adalah menghemat biaya. Demikian pembelajaran hari ini, kita cukupi sampai di sini. Kemudian untuk tugas terakhir yaitu mengerjakan TTS, dikumpulkan ya untuk minggu depannya. Untuk sumber ini dapat kalian baca buku paket, kemudian LKS yang sudah kalian terima. Demikian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.